Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, mudah-mudahan pagi ini Anda tetap sehat dalam suasana yang menyenangkan buat Anda semua di awal pekan ini. Ya, tentunya di hari Senin. Ya, tanggal 4 Agustus 2025. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga. Ya, tentunya Adil hadir lagi menemani Anda di pagi ini. Ya, bersama dengan Bang Ilo. Ya, Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi, salam sehat, salam demokrasi, salam forum masyarakat sipil baru. Iya. Untuk kita semua, Bung Alil. Iya, gimana kabar ini pagi ini? Alhamdulillah, pagi hari ini seirama dengan cuaca yang sangat bersahabat, Bung Alil. Iya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya. Iya. Kayaknya pagi ini cerah sekali. Ya. Iya. Kemudian hari ini hari Senin, jadi para pegawai ini atau PNS, ya upacara dulu itu kalau hari Senin. Oh iya. Jadi penonton kita ini masih lagi upacara dulu terutama yang ASN ya, kecuali yang sedikit agak nakal-nakal ya, terlambat ya mungkin tidak ikut upacara. Kagak nakal. Daripada Toma biasa di masih kau lagi sekali warna sapoi mondro. Upacara kenapa tak Pak Kondo nih tahu. Oh iya. Ya seperti itu. Jadi tetap moto itu kayak sengi betak-betak. Oh maku kan. Wah sengi riolo mirang kada. Tu kami masih sekolah. Kalau aloha biasa tuh mai koko pegawai negeri ya. Dia nama kada upacara hari Senin mi buat dia nata. Kami tuh mata to dek gata tapi tambah mi gaji Bung Alil. Weh. Riolo. Tapi maku ko ita manu nih. Apa weh? Dan agak. Pak aplikasi tak nak pakai. Apa aku pagi-pagi tepi itu atau 7:30 itu kan mas selfie ni kuyolo na kantor na. Oh selfie sih dia. Iya mas selfie. Jadi engkani harus panala latar belakang na agak nasene ku imonri makada SD sikuhe atau age kantor na dinas age harus panala itu. Napa upload? Iya, napa itu upload ku aplikasi na. Iya. Tapi kau pura mati ero upload napa lesu silo bolana. Ya nero aku tanam mata. Jadi segala sesuatu itu bukan namanya ciptaan manusia. Iya. Masih ada kelemahannya. Jadi misalnya pergi dan saat pulang untuk meng-cross check itu mengkonfirmasi, bisa jadi saat mau pulang kan datang lagi Bung Alil. Iya. Jadi segala sesuatu itu ya apalagi namanya buatan manusia tetap ada kekurangan Bung Alil ya, ada kelemahan. Iya. Ya, makasih banyak untuk Takbir Jafar ini. Ini Pak Takbir ini sudah gabung kita di pagi ini. Makasih banyak gift-giftnya. Ya. Jadi untuk Anda semua jangan lupa dibantu di tap-tap layar, kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman atau di grup-grup WA bisa dibagikan link ini supaya lebih merwaki atau lebih banyak menyimak di pagi-pagi ini apalagi kalau Anda saat ini yang sambil di kantor kita juga kita juga menyimak acara ini. Ini Abu Baru Latanete we andalan.
Iya, Om Alhamdulillah. Abu. Alhamdulillah, Om Abu ini selamat bergabung untuk kita ini. Abu Niger, Abu Khalil. Iya, iya, ku tanete. Iya. Rasanya Bunda Golkar. Iya, ya tuh. Oh iya ga. Akan jatuh itu Iya. kalau bikin story Pak Yarbola nih kita kusadena galungnya. Iya, we. Nggak tahu rumahnya itu apa tapi biasa saya lihat storynya bagus juga lah. Kembalikan nuansa alam. Masakan live tuh aja. Oh iya ga. Iya. Iya. Iya, selamat bergabung untuk siapa ini? Semangat Om. Weh. Kita BA ya. Selamat bergabung untuk Anda semua. Ya, semangat apalagi ini kan bulan Agustus Bung Khalil ya. Bulan kemerdekaan ya. Betul. Iya. Meskipun tahun ini dalam suasana kebatinan kita di menghadapi hari kemerdekaan kita ini Bung Khalil kan banyak sekali hal-hal yang secara nasional ini lain dari yang lalu Bung Khalil ya. Sekarang sudah ada bendera lagi namanya ONFIS yang banyak berdiri Bung Khalil dikibarkan ya. Bahkan ada tidak mau mengibarkan merah putih apa, nah ini kan persoalan juga Bung Khalil. Dan bagus barangkali kalau kita review sejenak ini persoalan nasional ini Bung Khalil yang membuat kita perlu menyimak dengan baik. Betul. Karena ini menjadi hal-hal yang viral. Pertama yang saya sebutkan tadi itu adalah bendera berlambang tengkorak yang identik dengan bajak laut itu. Iya, makanya apa yang lagi viral sampai kostum dicetak itu adalah bentuk keprihatinan anak-anak bangsa mungkin sebagian yang melihat perjalanan bangsa ini memasuki kemerdekaan kita sekarang ini masih banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah kita, terutama presiden, terutama persoalan kesenjangan sosial, persoalan keadilan hukum dan sebagainya, pembangunan Bung Khalil ya. Itu simbolnya saya lihat ONFIS itu Bung Khalil. Dan sekarang ini masih terjadi pro dan kontra bahwa apakah itu boleh atau tidak. Tapi banyak juga yang mengatakan itu tidak ada masalah karena dia bukan bendera dari negara lain atau dia hanya bendera semacamnya bendera sepak bola seperti itu. Jadi debatable juga sampai hari ini. Tapi kemudian kita lihat juga kita lihat juga kemarin Khalil. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan namanya amnesti dan abolisi ya. Amnesti diberikan kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diampuni Bung Khalil ya dengan diberikan amnesti atas kasus dugaan suap kemarin dari Harun Masuki ya. Harun Masiku meskipun ya, terbukti nih. Iya betul Bung Khalil ya. Jadi kemudian Tom Lembong yang diberikan abolisi Bung Khalil oleh Presiden Republik Indonesia sehingga kedua-duanya menghirup udara segar yang mestinya kalau kita lihat itu 3,5 tahun untuk Hasto Kristianto yang sudah putus Bung Khalil meskipun masih di pengadilan awal ya. Kemudian Hasto itu Tom Lembong itu 4 tahun 5 bulan Bung Khalil ya. Meskipun juga masih di pengadilan tingkat tinggi Bung Khalil belum melakukan upaya-upaya banding tetapi menjadi menarik juga di media sosial kan didiskusikan sampai hari ini itu pro dan kontranya Bung Khalil ya. Di momen kemerdekaan karena semua melihat bahwa itu adalah bukan tinjauan aspek hukum tetapi tinjauan politis Bung Khalil ya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi kalau kita lihat media hari ini ternyata KPK mau melakukan banding juga atas keputusan presiden itu Bung Khalil. Jadi ini kan lucu di negara kita ini Bung Khalil. Semakin menarik untuk kita ikuti ini Bung Khalil kan. Kemudian yang menarik juga ini Bung Khalil perlu dipahami oleh saudara-saudara kita ada di Indonesia terutama si Kampot atau Berue Bung Khalil bahwa puluhan juta rekening nganggur diblokir oleh PPATK kini dibuka lagi Bung Khalil. Jadi ada kan kemarin ada kan kemarin kebijakan PPATK itu Bung Khalil apabila ada rekening bank yang dilihat ada beberapa bulan saya lupa lagi kalau itu dianggap tidak aktif langsung diblokir oleh
oleh PPATK Bung Alil. Nah setelah orang-orang PPATK ini dipanggil oleh Presiden, akhirnya dibuka kembali blokir itu karena memang memberikan dampak yang luas Bung Alil. Ini bahaya ini kalau misalnya terjadi trust ya Bung Alil, ketidakpercayaan terhadap bank, orang sama-sama tarik uangnya dari bank. Dan itu sudah indikasinya sudah mulai ada Bung Alil. Orang mulai rame-rame tarik dan ternyata pada saat dia tarik uang di bank, bank tidak siap Bung Alil. Kan betul. itu uang sebenarnya saya kayak pada tuar kayak ngidikku beru, tama duit aku beni Bung Alil. Dek nega kematu. Iya. Itu? Iya. Padahal ya roda itu tamanya saya nolnya dek ni kan engkaniku Jakarta engkaniku. Iya. Jadi ya nanti biasa kalau kita cair kang ido ina poda kita juga Pak kalau kita tandri taro alangi waktu 1 2 3 sama saya waktu di Pare kemarin mau mencarikan misalnya ratusan sampai 200 300 juta itu harus ditanya dulu banknya itu. Iya. Apa dia amal segaga doi. Jadi di sini kita sudah membaca bahwa uang itu sebenarnya banyak beredar di pusat Bung Alil ya. Jadi iro cabang-cabangnya kemapak depung kami bawang tapi dia tidak punya cash flow yang cukup untuk ketika terjadi trust misalnya orang cari uangnya secara bersamaan Bung Alil ya. Nah itu. Tapi maku kue Bang Ilo kan yang sebenarnya kemarin kan ini yang menarik juga bahwa kalau menganggur dalam jangka 3 bulan itu 3 bulan ya? Iya 3 bulan tidak bergerak ini kan katanya apakah diblokir atau apakah ini namanya? Ini kan bahaya juga. Pasti kan masyarakat juga yang biasanya menabung, menyimpan uangnya di bank ini, kan biasa juga itu. Dalam jangka biasa 5 bulan itu tidak ada transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening magani rekong pakir. Nah itulah Bung Alil. Banyak sekali kan sekarang sudah aduan itu Bung Alil. Bansana rekening pas sompe Bung Alil. Iya betul. Atau TKI di luar negeri. Dia buat ke rekening khusus untuk tabungan. Jadi mungkin memang 1 kali saja dalam 1 tahun atau 3 bulan atau 6 bulan dia transfer lagi uang Bung Alil. Ya kan seperti itu. Tapi pada saat dia menggunakan uangnya untuk sekolah anak-anaknya atau untuk kuliah tiba-tiba diblokir. Nah parahnya ketika sudah diblokir oleh PPATK itu Bung Alil, menurut informasi yang kita dengar dan di media sosial itu, itu waktunya 14 hari baru bisa dibuka. Nah keperluan ini kalau perlu misalnya duit aja lo oleh karena itulah barangkali ada kegelisahan Presiden sehingga memanggil kemarin itu kepala PPATK untuk dilakukan review. Mungkin targetnya sebenarnya PPATK ini bagus mengalil katakanlah rekening orang membuka rekening memang hanya untuk menyimpan duit saya tapi duit yang katakanlah duit haram. Nah, tapi persoalannya kan general. Dia tidak punya sistem untuk melihat itu Bung Alil. Apakah ini yang ini uangnya ini dari penghasilan ini. Begitu. Sehingga berdampak juga bagi orang-orang kecil yang sebenarnya kampungnya kan Tomi menabung bunga kalau misal Pak Bunga misalnya itu ada selisih bunga di nabung dia tidak mau pusing itu pulang pergi ke bank lagi untuk narik untuk simpan tidak seperti itu. Ada juga kejadian itu kemarin Bang Ilo kan di sini itu ada siswa ini yang ternyata kemarin itu tidak pernah ditarik ini ada kan KIF itu program nasional tuh. Yang pendidikan ini itu kan per semester ada bantuan dari pemerintah untuk anak-anak sekolah ini. Ternyata meta nih dek nalai duit meta nih ada sampai berapa tahun itu. Jadi sehingga dicek di ATM ternyata ada uangnya di situ 14 juta. 14 juta. Iya, tapi tidak bisa dicairkan. Tidak bisa dicairkan. Iya. Ini pertanyaan bagaimana itu? Tidak bisa dicairkan. Apakah terjadi hal seperti itu juga bahwa kalau tidak mengendap rekening tidak pernah dipakai ini rekening tidak ada transaksi berarti termasuk kayak itu juga Bang Ilo.
Iya, termasuk. Jadi begini Bung Alil. Jadi sebenarnya itu kadang kita membuka rekening itu kan hanya karena kebetulan ada proyek. Iya. Nah, betul. Cina pilih hubungi Ki. Yalah, WA nak. Indonesia kemana kira-kira larinya itu uang? Iya. Contoh misalnya begitu Bung Alildi, bansana ya rekeng, dia bisa sekali saga di rekening proyek Bung Alildi di masa-masa dulu. Karena masih ada semua isinya itu, mungkin ada yang 100.000, ada yang 60.000, ada yang apa. Nah, contoh pribadi saja ini, kalau dikali dengan jutaan orang Indonesia itu masuk pendapatan bank kira-kira atau apa gitu. Tapi kan harus seizin mestinya dengan pemilihan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Seperti itu Bung Alil. Iya. Memang negara ini saya lihat ini terakhir ini memang harus dibenahi dengan baik. Ini banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki Bung Alil. Nah itu tadi kalau berita-berita nasional Bung Alil ya. Iya. Kalau persoalan tanah kemarin itu kan sudah ada juga klarifikasinya Menteri bahwa tanah yang dimaksud itu yang tidak digunakan. Iya. Bukan tanah yang bersertifikat. Tetapi bukan tanah misalnya Bung Alil punya tanah yang sudah sertifikasi. Hak milik ya. Iya. Tetapi belum digunakan sampai 1, 2, 3 tahun itu tidak salah. Yang problem di sini adalah HGB, HGU dan sebagainya itu Bung Alil. Kan biasa pemerintah memberikan tanah kepada konglomerat alasannya mau buka sawit, mau buka apa. Tapi sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Nah itu yang akan diambil alih kembali lagi oleh negara Bung Alil. Jangan sampai ada yang lebih berkepentingan lagi. Nah, siapa tahu misalnya dia sudah gunakan sekian banyak begitu, tapi dikasih kesempatan untuk menggunakan, tapi dia tidak gunakan Bung Alil kan? Mungkin itu yang dimaksud sehingga diklarifikasi cepat oleh Nusron Wahid kemarin. Kemudian dari berita regional Sulawesi Selatan Bung Alil. Sebelum kita masuk ke lokal di daerah kita tercinta ini Bung Alil. Iya. Nah ini ada juga ini pernyataan gubernur yang pro dan kontra ini Bung Alil. Menurut saya ini tidak perlu. Ya rupa gosip-gosip garin aku neseng matu gubernur dipercaya Bung Alil. Gosip agak Misalnya si pau-pawi padana pegawai agak atau gosip apa dan sebagainya. Jadi gitu. Bayangkan itu Bung Alil. Ini disampaikan gubernur di depan orang. Jadi banyak yang mengkritik kenapa sih bukan hal-hal yang sifatnya visioner gitu loh, program kerja apa yang dibahas, masa hal-hal yang seperti itu dibahas di depan ribuan ASN Bung Alil. Jadi saya kutip sedikit ini dari IDN Times Sulsel Bung Alil ya. Jadi karena ini menarik buat saya ini. Saya kan selalu menjadikan Jawa Barat itu sebagai referensi. Kenapa kita bukan program-program yang nyata bermanfaat untuk rakyat? Kenapa kita harus selalu memberikan murni? Maaf bitok aja sebenarnya sana mana benelit Bang. Kenapa? Anda adakah hal yang lain yang bisa diolah gitu Bung Alil ya? Contoh misalnya sini di hadapan barisan ribuan pegawai yang baru saja diangkat sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K, Gubernur Sulawesi Selatan Edi Sudirman Sulaiman menyampaikan peringatan yang tak biasa. Suaranya meninggi saat mengingatkan para pegawai agar menjauhi perilaku bergosip, menyebar cerita pribadi hingga membocorkan besaran gaji. Bayangkan Bang Alil, kamu gaji bawa aku si pau kita saya gajimu kau kada misalnya 3 juta dan ratu nih kau saya gajimu 3 juta pada tu dia tenang ding rasa negara ya Bung. Iya. Orang akan diberhentikan, dia tidak suka dengan yang seperti itu. Nah, jadi kita lihat ini kok berita-berita begini menjadi viral Bung Alil ya, dan diolah kembali oleh TikToker, YouTuber kembali ini karena menurut mereka ini hal-hal yang tidak prinsip sebenarnya Bung Alil. Nah, di sini ada kutipannya ini. Saya akan mempertimbangkan juga secara personal yang selalu membuat kerusuhan di dalam, termasuk kerusuhan itu apa? Cerita mak gosip temannya mengganggu kinerja temannya yang lagi serius bekerja, membuat cerita kepada atasannya. Betuan aja mesti cerita, termasuk aja mau punya cerita. Jadi ini apa ya? Kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh media ini Bung Alil, mungkin juga memang ada sisi baiknya. Tetapi kenapa dia menjadi banyak dikritik atau ditanggapi oleh masyarakat Sulawesi Selatan? Karena masyarakat Sulawesi Selatan mungkin menunggu yang lain dari yang ini Bung Alil. Dia menunggu apa sih yang mau dilakukan ini yang untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan daya beli masyarakat yang saat ini
Iya. Kalau kita lihat itu di media-media mainstream nasional, coba bayangkan itu. Dah memang uang yang beredar kecil sekali, belum daya beli tidak ada. Coba bayangkan itu sekarang retail kayak Matahari aja yang begitu besar, Bung Olil. Sekarang kan banyak sudah tutup-tutup itu, Bung. Kalaupun dia tidak tutup, dipersempit. Ramayana tadi luasnya misalnya 100 kali ini, turun dulu 50, 25 akhirnya nanti tutup, Bung Olil. Kan seperti itu kondisi ekonomi kita sekarang. Nah dari Baru lagi nih, Bung Olil. Kira-kira apa yang menarik di Baru ini yang beberapa hari ini, Bung Olil? Ada kemarin itu saya lihat demo Agassi. Demo? Iya. Demo apa itu, Bung Olil? Demo saya lihat itu ada yang viral itu. Ya. Di DPRD. Demo HMI dan aliansi masyarakat baru, ya. Iya. Terkait dengan dugaan perselingkuhan salah satu oknum anggota DPRD baru, yang sebenarnya kalau kita wajar juga sih sebenarnya anak ini kalau turun, ya, karena sebenarnya laporan terkait dengan itu sudah masuk di BKD itu, Bung Olil, Badan Kehormatan DPR, Bung Olil, itu sudah lama, masih kalau tidak salah masih di bulan 5 ya, Mei ya, Bung Olil, ya. Tapi sampai hari ini belum ada hasil daripada hasil pemeriksaan atau hasil telaah dari laporan yang dikelola oleh Badan Kehormatan, sehingga mungkin orang penasaran apa sih sebenarnya benar atau tidak. Kalau tidak ya tidak ada juga persoalan, Bung Olil. Kita kan masyarakat baru kan tidak punya interest juga terkait dengan itu kalau memang tidak ada. Tapi kalau ada ya apa hasilnya, kan begitu, Bung Olil. Oleh karena itulah mungkin kemarin kalau kita lihat ya, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Baru dan Kesatuan Aktivis Baru Kibar melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Baru. Sebenarnya dari Tugu berpindah ke kantor DPRD dengan tuntutannya itu minta untuk oknum yang bersangkutan diberhentikan. Cuma kalau saya melihatnya ini, Bung Olil, DPRD itu tidak punya kewenangan untuk memberhentikan anggota DPRD, Bung Olil. Tapi siapa itu yang yang punya kewenangan adalah partainya, Bung Olil. Partainya. Partainya. Jadi partainya yang merecall misalnya kalau memang dianggap ada pelanggaran etika, ada pelanggaran dan sebagainya, Bung Olil. Partai itu kan punya aturan internal sendiri. Bagaimana bagaimana caranya kalau mereka mau memberhentikan orang, kan ada aturan-aturan pelanggaran ini sudah dikasih ini dan sebagainya, Bung Olil, ya seperti itu. Jadi DPR itu katakanlah ketua DPR tidak punya hak untuk memberhentikan anggota DPR. Tapi apa yang bisa dilakukan itu yang di DPR ini? Apa itu, Bung Olil? Ya, yang penting yang ditunggu-tunggu sekarang itu adalah apa hasilnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BKD, itu yang ditunggu. Nah, makanya yang perlu didesak itu apa SOP yang ada di BKD Baru ini, Bung Olil. SOP-nya memang seperti apa? Berapa lama? Mestinya kan harus ada namanya SOP, itu standar operasional prosedur. Kemudian ada SPM, standar pelayanan minimal. Jadi dia harus punya SPM itu, Bung Olil, bahwa ketika ada laporan masuk ke Badan Kehormatan DPRD minimal misalnya 1 bulan atau 30 hari sejak tanggal masuk itu sudah harus direspon, sudah harus ada hasil. Ini kan dari bulan 5, Bung Olil. Kalau kita lihat sekarang kan sudah masuk di bulan Agustus ya, Bung Olil. Berarti cukup lama. Nah, dia harus menjelaskan kenapa dia cukup lama. Karena kalau liar seperti ini muncullah multitafsir, muncullah interpretasi yang berbeda. Ada yang merasa bahwa yang bersangkutan ada di backup oleh si A, si B, si C, si D, sehingga lambat prosesnya, boleh. Supaya tidak liar itu BKD harus memberikan konferensi pers bahwa semua masih di dalam proses atau apalah. Misalnya memberikan penjelasan, Bung Olil, ya. Dan pertanyaannya, Bang Ilo, adakah semua SOP yang di BKD Badan Kehormatan DPR ini? Saya rasa ada, Bung Olil. Ada. Jangankan di BKD, Bung Olil, di tata tertib DPR itu kan selalu dijadikan rujukan ya, Bung Olil. Itu ada. Berarti di BKD juga itu sudah dibuat aturan main, Bung Olil. Karena pasti sudah dibikin aturan mainnya bahwa ketika ada seperti ini, prosesnya seperti ini, waktunya dan sebagainya, Bung Olil. Dan tentu diharapkan ada persoalan independensi di situ, Bung Olil. Oleh karena itu menurut saya ini berbahaya ini kalau muncul. Saya dengar kemarin ketika saya turun juga coba tanya-tanya orang, muncul dugaan bahwa ada backup atau apa sehingga prosesnya lambat dan sebagainya. Bahayanya di mana, Om Milo?
Bahayanya di Ya mana? bahaya kalau misalnya ada dugaan-dugaan backup begitu. Ini kan persoalan politik, Bung Alil. Biasanya isu-isu politik itu kan sensitif. Kalau ada yang mengolah itu, misalnya kalau merasa ada yang membackup dan sebagainya. Jadi ya, kalau saya lurus saja lah sesuai dengan koridornya, Bung Alil ya. Seperti itu. Tidak usah ada seperti itu. Kalau memang tidak bersalah, tidak ada bukti, tidak ada apa, ya katakan tidak ada bukti yang cukup kuat, jadi tidak diproses lebih lanjut. Nah, ini kan mestinya begini, kalau ada hasil badan kehormatan, itu kan nanti ditembuskan juga misalnya kepada pengurus partai yang lebih tinggi, katakanlah di provinsi, ya Bung Alil ya. Katakanlah Partai Demokrat di provinsi dan Partai Demokrat di provinsi nanti akan melanjutkan di DPP-nya, Bung Alil. DPP lah yang mengambil keputusan apa sanksi yang diberikan ketika itu memang benar. Jadi makanya sebenarnya di sini persoalan krusialnya ada pada hasil daripada Dewan Kehormatan itu tadi, Bung. DPR. Hasilnya itu sebenarnya. hasilnya yang ditunggu Jangan ini. dulu langsung minta diberhentikan. Waduh, sayang juga, jantungan juga kita nanti kalau misalnya kita yang tiba-tiba diminta untuk mundur, ya kan begitu, Bung. Mestinya meminta dulu kepada Badan Kehormatan DPR ini untuk segera mengeluarkan hasil yang fair, Bung Alil. Seperti itu. Ini kan baru dugaan perselingkuhan. Apakah ada bukti-bukti yang cukup? Sama dengan polisi ketika ingin meneruskan misalnya sebuah kasus menjadikan tersangka, minimal 2 cukup alat bukti yang kuat, Bung Alil. Apakah ada hal-hal seperti itu? Apakah misalnya seperti apa? Kita tidak tahu secara teknisnya dimulai, karena ini juga persoalan sensitif. Cuma tidak bisa juga kita tidak menyinggung sedikit di Komol kita pada pagi hari ini, karena kalau saya lihat di media-media, Bung Alil, tidak ada yang memberitakan. Kenapa itu? Ini menjadi pertanyaan saya. Padahal kalau kita mau pikir ini baru berita. Iya. Yang selama ini kita lihat itu kan informasi saja, Bung Alil. Kebanyakan informasi. Ini sudah. Kenapa media tidak ada yang memberitakan ini, Bung Alil? Hanya 1, 2, 3 saja. Yang memberitakan hari ini, kalau saya lihat itu adalah berita apa ini, Bung Alil, ini yang selalu digunakan oleh adik-adik di HM ini. Tapi kalau saya lihat media-media yang lebih puluhan itu, Bung Alil, kontra dengan tidak ada yang memberitakan ini. Padahal ini berita loh menurut saya. Dua bukan informasi. Jadi beda informasi, beda berita ya. Kalau berita itu ya ada nilai bobotnya ini. Tapi tidak ada yang memberitakan. Syukur-syukurlah di Komol ini kita coba angkat sebagai bentuk bahwa kita ini netral dalam berbagai hal, Bung Alil. Terutama persoalan-persoalan yang ada baik secara nasional maupun yang ada di daerah kita. Ini tidak ada yang memberitakan, Bung Alil. Kenapa di? Kecil lah. Magir loh. Magir. Nah, saya minta mak golok. Dalam satu sisi saya support lah hubungan seperti itu, membangun keagraban. Tetapi independensi sebagai seorang jurnalis, sebagai 4 pilar demokrasi kita tetap harus jalan, Mulil. Kan tidak mengurangi nilai kemitraan kita dengan pemerintah ketika kita memuat itu. Ya muatlah sejarah seadil-adilnya saja, Mulil. Jangan dikasih bumbu, jangan juga Anda berpendapat. Bikin saja berita yang sebenarnya. Apa yang ada ya? Kelihatan bahwa apa yang ada, itulah kelihatan bahwa kita ini sebagai jurnalis yang profesional, seperti itu. Iya. Tetapi ada juga berita bagus di baru ini. Apa itu? Jadi berita bagusnya itu selama ini kan kita kenal itu Desa Harapan. Iya, Desa Harapan itu ya. Motor kilo sapa jaringan. Oh iya. Saya boleh biasa mengalir. Dari desa kota maka agak tahu na kemak depunga ke Balombong ya kan. Iya. Ternyata di sana kan masih susah jaringan, Bung Alil. Iya betul. Tapi kita lihat kemarin ada Telkomsel masuk pasang tower. Dan mungkin masyarakat di sana sudah gembira lagi. Iya. Sudah ada tower, saya lihat. Itu sisi baik lah menurut saya, dari sisi keadilan untuk daerah ini, bahwa ada daerah-daerah yang belum menikmati yang namanya jaringan, Bung Alil. Dan di momen sebelum masuk kita di hari kemerdekaan ini sudah terbuka jaringan melalui Telkomsel, dan saya lihat di situ Bupati dan sebagainya dan aparat yang lain juga hadir. Itu yang menurut saya kita harus apresiasi lah, Bung Alil, Telkomsel ini dengan membangun tower di Desa Harapan, Bung Alil. Iya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ini, Bang Elo, kita sapa-sapa dulu untuk yang sekarang lagi mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, silakan di tap-tap layar. Kemudian kalaupun Anda suka dengan
acara ini ya Anda bisa kirimkan hadiah atau apa Dan namanya bisa juga di antara semua topik tadi yang kita bahas ya, yang di mana Anda mau konsen silakan saja. Mau konsen tentang baru, silakan. Mau konsen tentang hasto. Iya, mau konsen tentang tanah yang tidak dipakai atau rekening apa megaton itu gosip-gosip sih aku kembali makanya janda garena. Aku telu nulang nade pana boteng ya alek ko negara. Mana jan. Dia yang guyon saja tuh. Iya, guyonan dia. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini kita bacakan dulu komen di bawah ini. Soraja Channel, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam merdeka. Kapan itu di jalan rusak diperbaiki? Wah, ini. Kapan di jalan mana dulu itu jalan rusak? Iya, di sini. Kalau naik ke Kelapa Bila itu ada deh. Mana aja? Naik Kelapa Bila. Iya. ADD atau APBD itu? APBD. Jalanan APBD itu, jalan kabupaten kayaknya ini. Iya, belum jalan kabupaten ya. Iya, belum yang dari Bungi belok kiri naik ke atas itu ya. Ada jalan yang tidak bagus memang. Iya. Ada. Makanya we otot jadi dek terasa ya we. Aku garo. Iya, suspensin. Nah padahal wadah. Mana aja ki kok. Iya. Ya, jadi masyarakat sekarang ini Bung Alil perlu nih apa letur ke pemerintah atau ke PU kemana lah lewat saluran-saluran aspirasi bahwa ini ada jalan rusak ini supaya bisa nanti dianggarkan masuk di dalam perubahan Bung Alil ya. Kalau sekarang ini kan yang dilakukan oleh Bupati kan masih perencanaan yang lalu Bung Alil. Iya. Nanti itu poinnya nanti kalau kita mau melihat bagaimana itu di 2026 Bung Alil. Tahun depan lanjut. Iya. Ini perubahan dan tahun depan. Iya, di perubahan dan tahun depan di. Iya. Soraja Channel ini terutama jalan penghubung Rana Kabupaten yang ada di desa-desa. Oh ya maksudnya. Ya, iro maksudnya. Iya. Papa adalah lenge polo palakar betul. Papa ada nih kalau bonga gekro Bung Alil. Dia memprihatinkan sekali. Kau tahu cewek pernah kro Bung Alil dia oleh menre. Iya, ada nih Bu Lilis. Anda tidak dibuka kembali maka tahun 2026 tidak ada berhaji karena tabungan haji tidak ada transaksi. Betul. Ini cocok. Tabungan haji kan jana kong kata ahli-ahli hukumku di sini boleh dia langsung cepat analisis bagaimana itu. Iya. Ya karena haji ada metode nanti Pak Permala ini nala nak pakai bangun jalan tol. Ini. Ya. Cukup prihatin juga ini cukup prihatin. Salah langkah besar ini PPATK menurut saya Bung Alil. Dia punya target yang sebenarnya cukup bagus, tapi itu tadi yang saya katakan bahwa dia general jadi berdampak Bung Alil. Iya, ada peratusin. Ini perselingkuhan di tempat kerja karena adanya intensitas pertemuan, adanya prihatin yang berlebihan. Adanya perhatian. Kemudian seringnya bercanda. Canda dan curhat. Iya. Lebat itu. Apa itu teori ekonomi tadi itu ada permintaan, ada penawaran. Iya. Ini ada Basmala Utama Mandiri. Wah, mantap diskusinya. Iya Pak Haji, selamat bergabung Pak Haji. Sehat-sehat kita selalu. Iya. Kemudian siapa lagi nih? Soraja, mantap Bang Ilo. Oke. Kasih. Ini kalau Haji Sulaiman lihat baju saya ini baju 10 tahun yang lalu ini Anda melihat masih bersih kan? Begitu saya simpannya ini dengan baik Bang Alil. Ini ice nih Bang Alil. Ini nomor 3 ini. Jadi saya ingin warna ini Bang Alil sebenarnya saya bilang. Bagus jeans, itu warna jeans. Tapi ini jeans memang langsung jeans jadi kan. Mewah. Iya. Oke. Ini ada coba legislator kita ini bergabung juga. Iya, ada Andi Waris Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bergabung ini. Selamat bergabung ini. Iya.
Ya, kemudian Afril Birwandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada Mantang Imam. Wih, Mantang Imam. Jadi pertama senator kita nih dulu Bang Lil. Saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kita nih kepada Andi Waris ini yang sudah ketemu kita kemarin dalam hal reses ya. Reses menyerap aspirasi dari PMI dan kita diformasi dan beliau sebenarnya menantang kita nih Bang Lil. Ada nggak nanti yang bisa dikelola untuk sampai ke Jakarta, aspirasi apa yang perlu dibawa Bang Lil ya. Ya, kita lihat saja dulu apa yang ini Bang Lil. Kita selesaikan dulu internal kita masih ini. Setelah itu kita melihat Bang Lil. Oke. Ada juga ini yang saya mau sampaikan juga nanti tuh ke Pak legislator kita ini. Ya, terkait dengan ini saluran di rel kereta api, saluran air. Wah, iya, wah, kecil sekali di situ. Kecil ini, mudah-mudahan bisa disuarakan nanti di sana. Iya, Pak Tasinggus itu kereta api ya Bung Alil. Iya, makasih. Kalau saya sebenarnya Bung Alil, mau sekali itu kereta api paling tidak Parepare Makassar. Wah, iya. Saya kan kemarin ini dari sekian lama jalur kereta api ada di baru. Nah panaro nih sangat diunik. Coba yang kereta api Bung. Iya. Sempat main rasa lambu. Makin kotomba paling. Makin kotomba Bung Alil. Mak bombang. Tapi saya lihat memang Bung Alil. Saya sampai di Makassar itu katakanlah misalnya ya 20.000 30.000 lah. Tapi lebih efisien karena kita banyak orang Bung Alil. Jadi kita bayar 10.000 sampai di Mandai itu gratis mobil Trans Sulawesi masuk ke Unhas. Dari Unhas baru saya naik Grab itu 21.000 sampai ke rumah. Saya 7 orang kita semua. Murah kan? Murah. Coba bayangkan kalau sudah dari Parepare ramainya minta ampun Bung Alil. Sayang ini kalau orang-orang Sulawesi Selatan tidak berjuang ini. Ini senator kita Pandi Waris ini kalau masih ada di sini nih berteriaklah di DPD RI itu minta sama Prabowo itu supaya dilanjutkan kembali itu kereta api. Jangan nanti orang berkata bahwa karena tidak ada MJK tidak lanjut. Wah, ini. Pak Amran Sulaiman, Pak Mentan ini berjuang lah. Supaya nanti ada juga gerbong untuk mengangkut pangan-pangan kita dari daerah langsung ke pelabuhan, Bung Alil ya. Seperti itu. Masa sampai baru-baru sampai di Mandai Bung Alil. Iya. Apa sih masalahnya sebenarnya? Iya. Banyak-banyak dan antara Bung Alil. Iya. Acara apa ini? Katanya ini Mantang Imam. Wah, acara tidak berkualitas. Weh. Iya. Kalau mau berkualitas ya partisipasi tak toh? Ikut nimbrung di sini supaya nongol juga berkomentar lah. Supaya yang kalian tahu pendapatnya toh. Iya. Supaya berkualitas kini acara ya kita komentar toh. Iya. Ini perhatusin. Buat yang memiliki istri ASN, jangan sampai istri Anda terlalu dekat dengan teman kantornya. Karena ada namanya puber kedua. Iya. Ada puber kedua, ada puber ketiga. Iya, puber ketiga, keempat. Iya. Ada tong itu puber Omilo. Agak sih. Ya sih, pubertas tongkang. Gunang informasi terakhir juga Bung, sudah 3 pekan kita ini, mungkin sudah hampir 1 bulan Bung. Losandra Beach ini sampai hari ini juga belum terbuka akses jalan ke sana Bung. Kenapa masih seperti yang dulu ya. Menunggu. Iya. Menunggu solusi yang bijak untuk semuanya Bung. Aneh nih, apa nih? Trotoardotik. Apakah isi RPJMD Pemda baru? Isinya kita juga belum tahu ini bagaimana perkembangan di sini. Jelas isinya kalau RPJMD itu kan rencana pembangunan daerah jangka 5 tahun Bung Alil ya. Yang jelas isinya kalau RPJMD itu adalah breakdown daripada visi dan misi bupati terpilih Bung Alil. Dimasukkan di dalam program. Ya, jadi 3 visi kemarin kalau itu baru berkeadilan, baru sejahtera lebih cepat, kemudian baru berkelanjutan itulah diimplementasikan di dalam RPJMD dan RPJMD itu membreakdown di dalam program. Bung Alil seperti itu kalau RPJMD. Cuma kita belum tahu sebenarnya konsennya pemerintah ke depan itu lebih kemana Bung Alil ya.
Apakah lebih ke perikanan, pertanian, ya atau gado-gado ya, kita belum lihat fokusnya kemana. Iya. Ini ada basmalah utama mandiri ini. Dana haji dipakai dari dulu, dikelola oleh BPKH. Iya. Iya, dana haji dipakai dari dulu, dikelola oleh BPKH. Iya. Siapkan deh lo, masih ada juga bajuku. Oh, iya. Ini baju ini bersih sekali nih. Iya. Makasih banyak ini Afian. Ya, sudah kirim kopi. Iya. Kirim kopi ya. Iya. Kemudian ada Asbullah, assalamualaikum, salam dari Morowali, waalaikumsalam. Iya, makasih banyak ini. Ada Mi Andigani nih sudah kirim kopi juga ini. Ada basmalah juga. Basmalah, makasih banyak ya. Wah, masya Allah. Makasih banyak Pak Haji. Iya. Iya. Kemudian ada Hasna. Ada assalamualaikum, salam kenal dari baru. Oke, salam kenal juga untuk Anda ini, Ibu Hasna MKW. Iya. Kemudian juga ini ada Andi Waris Halid ini juga komentar. Cocoki. Cuma sayang senator kita itu belum topi sama TikTok boleh. Ya, begitu aja komen-komennya. Dia panis sama top up agak boleh. Iya. Nanti mau ditanya itu bilang, oh begini kalau mau top up itu supaya bisa juga kirim-kirim gift Bung. Dia belum paham. Ya, karena memang dia baru. Tapi ada TikToknya yang baru itu. Ya, mungkin nanti di situ dia sudah mulai berinteraksi mulai ini. Ini Dayat ini. Pendapat tak tentang pemasangan bendera One Fitch Daeng bagaimana? Wah, ini itu tadi sudah kita komen juga ini yang tentang bendera One Fitch Daeng ini. Ya, bagaimana katanya pendapat tak? Ya. Nah ya memang One Fitch ini memang lagi viral juga Bung Khalil ya. Karena hampir terutama di daerah-daerah kota besar di Indonesia ini kan mulai mengkampanyekan itu Bung Khalil dan terjadi pro dan kontra. Di sisi lain ada yang menganggap bahwa itu adalah pelanggaran pidana Bung Khalil. Di lain sisi juga orang mengatakan, ada pakar juga mengatakan itu tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari demokrasi, kebebasan berdemokrasi sama dengan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul Bung Khalil ya. Karena di situ bukan melambangkan bendera salah satu negara lain atau negara yang memerdeka atau daerah yang memerdeka, tidak. Jadi dia sama dengan lambang-lambang sepak bola. Tetapi itu adalah gambaran tentang keprihatinan anak-anak bangsa atau masyarakat Indonesia ini terkait persoalan bangsa kita yang semakin sulit, terutama dari sisi pajak Bung Khalil. Coba bayangkan itu ada daerah yang menaikkan pajak itu sampai 250% Bung Khalil ya. Karena sepertinya negara kita ini memang tidak bisa hidup tanpa pajak. Oke, kita akui itu Bung Khalil, tetapi jangan juga pajak itu menjadi target utama Bung Khalil untuk mengisi defisit pemerintah yang masih sangat luar biasa APBN kita ini Bung Khalil. Iya, kan ini Indonesia hidup di pajak ini Om Milo. Ya itulah Bung Khalil. Tapi bagaimana kita ini kan juga harus mengakui bahwa kita juga ini sebagai bangsa yang sangat kaya dengan sumber daya alam Bung Khalil. Orang mungkin ikhlas membayar pajak ketika tidak ada lagi korupsi Bung Khalil. Kan seperti itu. Persoalannya korupsi sekarang kan gila-gilaan Bung Khalil. Bukan ratusan miliar, sudah triliun. Bahkan ada yang dugaan Pertamina itu kan sampai 1.000 triliun kalau kita lihat rilis dari Kejaksaan kemarin Bung Khalil ya. Dia sempat koreksi itu bahwa sebenarnya bukan seperti ini sekitar. Coba bayangkan kalau uang itu ada sekarang, kan pasti APBN kita tidak defisit Bung Khalil. Nah oleh karena itu masyarakat kita banyak yang merasa bahwa ada ketidakadilan dalam hal ini Bung Khalil. Karena ya itu tadi, kira-kira persoalan pajak ini sudah mulai memberatkan. Kira-kira ketidakadilannya bagaimana ini? Itulah Bung Khalil. Bung Khalil maksudnya persoalan pajak satu tadi, persoalan pajak itu Bung Khalil ya, bahwa ini kan sudah menjadi beban di saat-saat susahnya kita daya beli dan masyarakat kita Bung Khalil. Tiba-tiba pajak selalu naik kan. Di situ Bung Khalil persoalannya sebenarnya. Sementara banyak potensi-potensi negara kita yang menghasilkan uang yang begitu besar, tetapi
dikorupsi Bung Ali. Iya. Ataukah potensi sumber daya alam kita yang begitu besar, yang kaya dengan mineral, tapi hanya dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara pasal 33 jelas mengatakan bahwa bumi dan air serta seluruh kekayaan itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Jadi memang ada persoalan yang harus dikembalikan sesuai dengan kita di undang-undang kita ini Bung Ali. Undang-undang. Iya. Ini ada Afian ini. Jalan kereta api di Baru menuju Parepare udah sampai di mana? Wah. Iya. Yang jelas start sekarang baru dari Garongkong ke Mandai. Oh iya, makasih Bay ini. Ada pengwaris ini kasih ki apa gitu? Gurita. Apa? Gurita nak kasih kangi. Macetoni tamat top up karena iya sudah na top up kan. Iya, makasih banyak. Syukurlah. Iya, ada juga sahabat kita, ada senator kita yang apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan kita Bung Ali. Iya. Itu luar biasa. Nah, itu katanya hahaha baru belajar. Dan kalinya kau, lalu kapan ada telepon anak naruh dokter roh, emang kadang top up kau dulu aja dekat top up. Tapi masya Allah. Iya. Ini ada Afian. Ini salam dari Baru Mangkoso. Oh, orang Mangkoso ini Afian di. Iya, salam kenal Afian. Iya. Ini alhamdulillah nih Bung Halil di acara kita ini kan silih berganti sahabat-sahabat saudara-saudara kita di rantau ya Bung Halil. Iya. Yang mungkin juga ingin mendapatkan update terkait dengan daerah sehingga dia kadang masuk Bung Halil ya. Iya. Seperti itu. Ayo jangan lupa di tap layarnya ya, bagi-bagikan link ini ke teman atau di grup WA ya boleh supaya lebih banyak yang menyimak. Pak Senator kita ini hilang signal lagi OTW ke Sinjai. Oh iya. Hati-hati kirim nantilah kegiatan-kegiatannya di Sinjai Senator. Iya. Ya selamat Ki. Iya. Kemudian peratusin terkadang kita takut untuk kenyang. Karena makan pun dikenakan pajak. Oh ya. Iya Bung. Ya emang kok mesuta boleh nak kena tak pajak Bung. Iya. Agak contohnya. Kalau balancat tamak kipas saya Bung. Iya. Kenapa pajak? Retribusi. Oh iya di. Pajak mana nggak sendiri retribusi. Oh iya. Luar mana? Malah sakit kilo rumah sakit. Yang kamu aja parkir sih. Mudah-mudah. Ala deh cengir doro. WC na dek pernah kamu aja teh. Kok aku mana oke ni koron mau kedai buang air kecil sekian habis sekian boleh mana aja tuh. Iya. Maka deh tambahin mah tuh. Tapi mana maka majak Tony tuh. Biasanya ku PK seding. Buang air kecil sekian, kencing sekian. Sekarang BAB sekian. Engkau. Maka deh, angka deh Loki mage deh, kade BAB enggak iya. Si senam masuk kada, pasti kencing ki juga toh. Berarti kan tambah. Tapi aku tanya mage misa makada temen tu kami taga. Pasti makadami na biasa na magkasamang itu. Gitu ya. Jadi sekarang contoh misalnya itu kita ke pasar, kita ke rumah sakit kan, terus kita singgah makan, katakanlah makan ya, tempat-tempat yang kayak di jalan di Petarani atau di jalan Poros itu kan semuanya sudah romantis bayar pajak mulai. Iya. Jadi ya seperti itulah keadaan sekarang. Sementara pendapatan tidak bertambah Bung. Iya. Karena daya beli yang kurang. Makanya selalu saya bilang wakil-wakil rakyat kita yang ada di Baru ini, pemerintah kita yang ada di Baru, seringlah turun ke pasar, seringlah turun ke alun-alun lihat penjual-penjual kuliner kita di sana itu Bung Ali. Kasihan itu Bung Ali. Kemudian ada lagi gosip baru ini Bung Ali. Agak Walupa ya nak hoya Bung Ali. Iya ini itu sempat tuh anu nih. Siapa nih kayak anu nih. Makanya nas tengah lalam mikro tanah yolona alun-alun apa lete sih lo ke yang tempat dulu kan tapi tidak juga beroperasi karena dia bilang rugi juga kalau urus lagi. Lah tumi tanggal 10 negara apa. Oh
Oh, dan ding 17. Dia itu apa bisa lah ada persoalannya. Ada Iya. memang ngeru Bung Alil. Iya, ya tonar Pak si tengah-tengah Tommy anu informasi yang kali ngau kada elo alung-alungin aseng lari naseng anuna penunggu Jawa. Iya, naringin asa doi akan doi na kay kada doi na nu Pak Balu kakak Dek masuna Bidana tuh Bung Alil, bidana ko makita. Oh iya, kada bae, kada ka awe main ulay, kada natuto na sa ngano na alung-alungin. Iya. Oh ini hilang-hilang katanya signal Outlook GTW Sinjai. Oh iya tadi ini di. Iya. Jadi apa lagi? Ada yang bertanya ke senator ini bagaimana itu kelanjutan izin tambang emas di daerah Sinjai. Oh iya. Nanti bisa dijawab oleh bisa juga kalau mau komal. Cuma kan tidak bisa dia masuk dulu ini Bung Alil karena dia lagi di itu lagi di jalan Bung Alil. Iya. Ini reses juga di Sinjai barangkali hari. Oh iya. Iya napaku reses Bang Ilo. DPD mundang DPD RI. Iya. Si pengikut biasa anggota DPR anggota DPR di DPD RI. Nah, mudah-mudahan nanti boleh saya janji juga nanti ini kita bikin lagi namanya sosialisasi 4 pilar Bung Alil. Iya. 4 pilar MPRI. Iya. Itu bisa pesertanya agak-agak lebih banyak lagi Bung Alil. Iya. Ini ada Digani, bagaimana pendapat tentang rekening yang jarang melakukan transaksi diblokir oleh pihak yang bersangkutan? Iya. Bahaya. Itu berbahaya. Iya. Dampaknya sangat luas sekali Bung Alil. Terhadap rekening yang diblokir oleh PPATK itu kalau dianggap 3 bulan tidak ada transaksi karena belum ada sistem aplikasi yang bisa mendeteksi Bung Alil ya. Bagaimana rekening yang tidak aktif itu karena budaya kita orang Indonesia terutama kita di Sulawesi Selatan itu dia hanya tahu itu menabung. Jadi misalnya Mas Sangkis engkau wasile nah tabung nih. Oh nolle mati pura itu Mas Sangkis napa tama deh itu nale doi non remitomi mata tabung apalagi kalau persiapkan misalnya untuk ke tanah suci lah atau mau pergi umroh dan memang dia tidak ganggu-ganggu itu Bung Alil. Iya. Nah, sama ketika orang-orang tua kita hanya menyimpan duit di bawah kasur kan seperti itu Bung Alil. Nah, betul, bagaimana nih kasusnya misalnya kalau tabungkan anaknya untuk kuliah untuk nanti wisuda tiba-tiba dia menggunakan tapi sudah diblokir. Nah. Saya ulangi lagi kembali, mungkin gara-gara itulah mulai orang tarik uangnya semuanya di bank karena dia takut Bung Alil ya. Nah, sebelum berlarut-larut dan memberikan impact yang luas terhadap ekonomi kita, ini Presiden kan kemarin memanggil ini Kepala PPATK dan keputusannya adalah lebih beberapa juta tadi itu rekening dilepaskan kembali blokirnya Bung Alil. Iya. Ya. Jadi bahaya itu ya. Bahaya. Iya. Apa? Terutama yang kasih TKI teri Bung Alil. Apa na teleponnya mak nak lo malah doi mak kata sange Elo memang kejutan deker surprise. Iya. Pada saat dia datang bang langsung, bagaimana ini Bu? Rekening Anda diblokir. Pakai cara nasana blokir kan. Isi ke ini formulir ini kalau kita mau dibuka lagi kembali. Tapi tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari dia datang lagi ternyata masih diblokir Bung Alil. Coba bayangkan itu ribetnya itu urusan Bung Alil ya. Nado ita tomai lo yalah. Ya anak itu watahna umuril Pak Doi tapi jalo ya lain di mak dugisi. Iya, tongan. Iya kan? Bayangkan itu Bung Alil. Padahal kita kan sudah memberikan keuntungan kepada bank. Uang kita simpan kepada bank. Bank kelola lempar kembali jadi kredit ke masyarakat. Dia dapat selisih bunga dalam bentuk pendapatan. Uang yang dipakai nih Bung Alil. Iya kan? Seperti itu. Tapi pada saat kita mau ambil kita punya uang. Dapat persoalan seperti itu. Iya. Jadi ini tidak fair ini sebenarnya. Jadi keputusan yang diambil oleh PPATK ini wajar kalau banyak yang resisten terhadap keputusan itu dan kita sekali lagi salut kepada Presiden karena dia cepat untuk mengambil keputusan Bung Alil terkait dengan itu. Iya. Anu juga itu Bang Ilo. Yang sekarang itu yang investasi emas. Karena mudah laku itu Mas. Iya, jarang nih orang yang menabung langsung di bank. Iya, cocok. Iya, investasi emas. Iya. Iya, ini kayak mana kayak ada Upel. Transfer dulu, Bang. Agak transfer dulu. Siapa itu? Upel.
Opel. Iya. Saya justru mau transferkan ini. Saya sebenarnya nih Bung Alil, iseng-iseng kemarin kan bukan iseng-iseng sih sebenarnya. Memang saya selama resign ini kan hampir aktivitas kurang dulu Bung Alil. Jadi saya canda-canda kemarin sama adiknya di Waris itu yang saya lihat ada fotonya di beberapa aktivitas tambang ya Bung Alil ya. Di aktivitas tambang di Kalimantan Selatan. Jadi saya WA beliau sebelah, Pong butuh loker ini. Oh iya, kalau Pak Ilham silakan bergabung, kalau mau bergabung berangkat besok naik pesawat ke Kalimantan Selatan Bung Alil. Iya. Maka ada kaman rahasia ginekologi Kalimantan Selatan. Sementara saya berpikir ini karena saya dimintain untuk datang ke sana. Ketawa Pumaris ini kalau dia dengar ini kaman rahasia gue takut. Lo Kalimantan merantau. Maka agak lo jama kurang dia pengalaman aku kalau berat Bung Alil. Dia bilang mentajam kawas bawah nih admin nah. Dia tuh tono bisa di Excel. Tapi lumayan juga saya disampaikan ya sudah besok kirim KTP-nya, kirim CV-nya udah berangkat ke Kalimantan Selatan. Kebetulan ada beberapa tim-tim kemarin juga yang di Pare yang sama-sama beliau sampai ada juga di sana jadi saya bilang kumpul ke semua di sini kan jatuh sedihnya. Cuma enggak saya sama Tony barangnya tidak cocok lagi yang gitu-gitu tapi ya bisa saja dipertimbangkan deh. Iya, bisa dipertimbangkan. Kalimantan Selatan. Iya. Ini Andi Gani nih, mudah laku tapi bebeknya hancur Kak. Wah, begitu Saya mau tanya dulu Andi Gani karena dia akan di Kalimantan. Kalimantan Selatan di apa itu? Dengan Kalimantan Selatan berarti apa dia? Di Kotanya di sana. Batu Licin, termasuk Batu Licin di Kalimantan Selatan itu. Iya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Katanya 1 jam lebih aja kalau naik pesawat. Ini Nasuro maka berangkat ini hari kayaknya. Ntar masa dek, pane podangi anggota ya. Nah dia mau amaki makan mamai. Iya, Opel beliau lagi nonton. Oh iya, anunya ini Opel. Iya. Peratusin. Oh ini PT apa Om Ilo? Saya belum tahu Bung Alil apa yang di sana. Tapi ini kan tidak jauh beda lepas dari apa ya karena di situ adiknya Pak Andi Waris yang ada juga di sana Bung Alil. Jadi mungkin tambang lah atau apa gitu ya. Macet to manika pa eskapator kita. Macet to manika pa Om Ilo. Tapi si seni tanai kayak agak skillmu. Wah, ada. Ya nanti mau kita orang ya Bung Alil. Maka apa ya. Tapi semangat kesedih Pak Kambian Rina senator itu. Iya. Ada jadinya senator jadi ya. Sebenarnya kok konsultan politik atau jamaah politik. Lo mau semangat masa dia kota tuh ya. Ini peratusin pajak ini adalah peninggalan Fir'aun sehingga rakyatnya yang mensejahterakan negaranya bukan sebaliknya. Iya. Aku gerong. Yeah. Oh Batu Licin Om Ilo. Banjarmasin. Banjarmasin di mana mah biala si Jamil lebih gari koma pesawat lo ke kurang berarti kapan angkat oma tuh si so Bang Ilo Batu Licin ke MP Awu-Awu. Awu din. Iya, langsung Batu Licin. Bahaya main resa lambung yang mau tuh namanya mabela mau pipit tanah. Iya. Apa aku KMP Awu-Awu. Oh ini ada nih yang digani nih. Oh Batu Licin itu Om Ilo. Kalau saudara Pak Senator. Oh ya berarti iseng ya kada perlu agak kurang. Oh iya. Ya Bang. Tapi kota itu makwa Bung Alil ini kan persoalan kehidupan Bung Alil dan pengalaman juga ya. Mungkin kita di sana ada experience juga supaya kita lebih tahu bagaimana sih sebenarnya skill yang dibutuhkan di dunia-dunia mungkin tambang ya di sana atau apalah. Saya belum tahu juga. Ini Upel juga ini Pak Senator lagi nonton Bang Ilo. Oh iya. Oh sampai Pak Upel. Tanya Pak Senator itu bilang Pak Ilo mau berangkat ke Kalimantan Selatan. Di Baru tidak ada kehidupan. Iya. Jadi ini terkait dengan itu tadi yang rekening nganggur ini. Iya.
Iya, kalau tidak aktif tidak ada transaksi mahaganero. Iya, menurut kita ini mungkin ada pendapat ini ya yang menonton atau mengikuti acara kita silakan. Iya, ada komen-komennya Kak. Iya. Jangan lupa kemudian Pak Senator kita juga Bung Halil ini bisa komentar sebenarnya itu terkait tadi dengan gugat demo yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa, karena beliau kan juga pernah menjadi pembesar di Partai Hanura, kemudian pembesar di Partai Golkar Bung Halil ya, berarti mungkin pernah menghadapi kasus-kasus seperti itu. Seperti apa kira-kira ya Bung Halil ya? Iya. Apa ini aku mak demo harus mak bakar badi kapang. Bisa ya, bisa tidak. Oh, bisa ya, bisa tidak. Tapi saya melihat Bung Halil sudah identik juga memang demo itu dengan bakar ban. Dengan ban. Iya. Biasa aku kejo pandang flyover wita Bung Halil awu ya mbak ni tanda ke bakar ban. Iya Pak iya. Gitu di. Ya, itu kan asap itu Bung Halil kan. Iya. Seperti kalau memanggil orang untuk berkumpul nasing kebakaran mungkin itu filosofinya barangkali Bung Halil ya. Kemudian memperlambat arus lalu lintas supaya terlihat bahwa ada aktivitas demo karena sudah identik dengan itu sehingga orang membakar ban, dan membakar ban itu kan cuma aromanya, jadi dia terpusat di apinya di situ sehingga tidak rawan di terhadap kebakaran, kecuali kalau dekat dengan motor pakai bensin, nah tentu bahaya tomak apa. Iya bahaya pastilah. Karena ada kendaraan yang mau lewat, itu berbahaya. Kita sampaikan senator ini Pak Ilo lagi tunggu TF ini mau ke Kalimantan Selatan. Jadi salah satu yang kita harus berikan apresiasi kepada Pak Andi Waris ini selaku senator, meskipun baru tahun ini dia terpilih Bung Halil ya. Dia senator yang paling rajin turun ke lapangan Bung Halil untuk menjaring aspirasi masyarakat ya. Selama berada di masa reses ini hampir mungkin sebuah daerah sudah pernah dikunjungi Bung Halil. Ya mungkin cuma dia punya strategi yang berbeda Bung Halil ya. Jadi dia lebih memperbanyak titik, bukan orangnya tapi memperbanyak titik dengan membatasi orang, tetapi volumenya tetap sama Bung Halil. Karena dia ingin supaya terjadi diskusi yang terfokus, semacam fokus group discussion begitu Bung Halil, supaya kesan formalitasnya itu hanya sebuah menggugurkan kewajiban itu hilang, karena ada dialog di situ yang mendalam, terfokus Bung Halil. Seperti itu. Iya. Oke Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Iya. Karena melok nih setengah 10. Iya. Ini kita bacakan dulu sebelum kita pamit ini. Iya, perhatusin. Bakar ban itu untuk menarik perhatian dari penonton serta perhatian dari tim media. Iya, tapi kurang dari tim media kemarin di. Iya Bung Halil. Iya. Kemudian juga jadi biasanya kita itu kalau di Makassar dulu saya Bung Halil ya, kalau mau melakukan aksi demo itu memang persiapannya harus matang Bung Halil. Misalnya jadi tidak boleh sekedar itu saja, karena efeknya itu harus besar Bung Halil. Misalnya minimal media-media nasional berapa yang kita undang untuk hadir dan harus terkonfirmasi. Kemudian isu, kemudian pamflet, kemudian spanduk apa dan sebagainya. Kemudian orator itu ya memang juga harus tidak hanya sekedar diundang orang untuk datang bicara, tapi memang dia punya kemampuan orasi yang bagus Bung Halil ya. Seperti itu. Yang paling tidak ada media nasional, karena ini kalau kita lihat demo kemarin itu decision makingnya, pengambilan keputusannya bukan ada di sini tapi ada di pusat Bung Halil. Ketika orang berbicara tentang teori advokasi, maka mestinya pesan ini harus sampai ke sana Bung Halil, karena di sana pengambilan keputusannya. Gitu kan? Kan sama dengan orang bersengketa. Terkadang ada orang bersengketa, dia biarkan dia dikalah di kabupaten, dikalah di provinsi, tapi dia tunggu kan di Mahkamah Agung. Kamu kupu atau Mahkamah Agung lo bampak kok. Karena di situ finalnya kan Bung Halil, ingkrahnya kan. Nah, seperti satu kali mengeluarkan kos tapi langsung bisa selesai Bung Halil. Iya. Bang Ilo, kesimpulan kita pagi ini
Gimana nih? Kesimpulan kita hari ini, Bu, terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang bergabung pada hari ini. Terima kasih kepada Senator kita Pak Andi Waris dan semua saudara-saudara kita yang hadir pada pagi hari ini. Tadi jumlahnya cukup banyak ya, Bung Alil ya. Meskipun keluar masuk karena mungkin juga banyak aktivitas di pagi hari ini, kita maklumi. Yang pasti bahwa OG Baru Menyapa akan tetap selalu hadir, menyapa dan mengangkat isu-isu. Kemungkinan ke depan kita membahas lagi isu-isu yang strategis di Baru, seperti bagaimana nasib masjid Raya yang ada sekarang ini, Bung Alil ya. Ya, kita harus bicara secara terbuka, karena saya juga melihat itu kalau dibiarkan begitu, misalnya ada proses pembiaran, ya bisa saja juga nanti berdampak luas. Apalagi itu isu-isu agama itu kan sensitif, Bung Alil ya. Ya, mudah-mudahan ya ada tanda-tanda ke depan bahwa tetap akan dilanjutkan apa yang masih kurang, Bung Alil. Seperti itu. Dan juga kita akan membahas nanti persoalan pendidikan. Cuma kita masih melihat urgensinya di mana, yang paling urgen untuk kita bahas. Dan layanan-layanan publik yang kita anggap memang belum maksimal. Dan yang paling penting ini, Bung Alil, saya dapat info bahwa kemungkinan Agustus ini itu sudah ada pengisian jabatan eselon 2 yang kosong atau ada mutasi, Bung Alil ya, mungkin sudah di bulan Agustus ini. Nah, harapan kita tentu ya kepada pemerintah ya itu tadi, bahwa jangan hanya sekedar balas jasa saya, tapi betul-betul mengangkat orang yang punya kapasitas, kompetensi, profesional, sehingga Bupati tidak perlu repot untuk mencapai visi dan misi dan program kerjanya, karena orang-orang yang membantunya adalah orang-orang yang tepat, Bung Alil. Seperti itu ya, terutama kepada OPD-OPD yang memang strategis terkait dengan penjabaran visi misi itu tadi, katakanlah misalnya perikanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, Bung Alil. Dan poin saya adalah perlu memang ada perubahan-perubahan, pergeseran supaya terjadi penyegaran, Bung Alil. Aku metal ada Tony tapi kurang jabatan biasa makundur-kundur nih, Bung Alil. Iya, biasa kedai pada mumah. Dan nanti mungkin besok atau lusa kita bahas terkait dengan itu, Bung Alil. Kita mengingatkan kembali. Kalau didengar ya alhamdulillah, Bung Alil. Kalaupun juga tidak dengar, inilah bagian dari upaya kita dari civil society untuk mengingatkan. Seperti sebenarnya kemarin kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto, itu kita harus mengakui bahwa peran civil society itu cukup kuat di situ, Bung Alil. Kalau katakanlah kalau media diam, LSM diam, akademisi diam, pakar-pakar diam, kan belum tentu hasilnya seperti itu, Bung Alil. Tapi karena ada civil society yang memotret betul di dalam persidangan, tidak menemukan bahwa di kasus